sejahtera, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Miss Peletimu Sonobogar, Ketua Majelis Jemaat GPIB Marturia di Lampung. Pada malam hari ini sebelum kita beranjak untuk beristirahat, mari terlebih dahulu kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika, pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memaknai pemberitaan firman Tuhan ini, dan kami hidup di dalam iman percaya, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 hingga 12 menyatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Biarlah kita disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7-12 ini sebagai sebuah refleksi ketika kita sebentar akan kembali lagi beristirahat, saya mengajak kita untuk mengingat ada hal penting yang Tuhan inginkan ketika kita bersama-sama masih diberikan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan pada malam hari mengingatkan kita yang pertama tentang sebuah panggilan. Kita semua dipanggil oleh Allah dengan sebuah tujuan. Apa tujuan itu? Tujuannya adalah agar kita melakukan hal yang kudus dan bukan hal yang cemar. Mengapa kudus? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dengan melakukan hal yang kudus, maka kehidupan kita berkenan di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Paulus melalui jemaat Tesalonika ini memberikan nasihat bahwa kekudusan itu disangkut pautkan ketika mereka menjaga tubuh mereka. Mereka tidak melakukan percabulan. Itu yang pertama. Yang berikut, kehidupan yang kudus itu juga disangkut pautkan dalam tindakan kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan ini mungkin seringkali bisa dikatakan sudah dilakukan. Sama seperti jemaat Tesalonika, dikatakan bahwa mereka juga sudah pernah melakukannya untuk jemaat Makedonia. Tapi Paulus katakan agar mereka lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Artinya kasih persaudaraan itu tidak hanya bisa dilakukan sekali saja, tetapi harus terus dan jelas motivasinya. Karena sudah mengenal kasih Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat sekarang ini kasih persaudaraan itu bisa dirasakan melalui sikap yang saling mengunjungi, saling berjabat tangan, ataupun ketika kita berkumpul satu dengan yang lain untuk bisa
menyaksikan betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Namun saat sekarang ini ada tantangan baru yang dihadapi. Pandemi COVID-19 ini membatasi banyak hal, sehingga mengunjungi saat ini bisa dikatakan tidak bisa dilakukan dengan bebas. Jabat tangan itu juga. Cipika-cipiki apalagi. Nah, artinya pada masa-masa ke depan kita diajar untuk dapat berpikir secara kreatif. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kasih persaudaraan itu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, inilah tantangan kita. Tapi bukan berarti batasan-batasan itu membuat kita berhenti ataupun membatasi kita melakukan tindakan kasih. Kita terpanggil untuk melakukan tindakan kasih karena kita sudah mengenal kasih Tuhan. Hal yang tidak kalah pentingnya, bagaimana hidup di dalam kekudusan itu adalah hidup dalam menjaga diri kita untuk tetap tenang. Seperti yang dikatakan Paulus, itu adalah sebuah kehormatan. Mengurus persoalan sendiri, hidup dengan sopan, bekerja dengan rajin. Dan bagaimana sikap-sikap seperti itu membuat kita menjadi pribadi yang mandiri. Sehingga apa? Ketika orang luar, orang lain melihat kehidupan kita, mereka melihat bahwa kehidupan kita bisa dijadikan contoh dan teladan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita akan membaringkan diri beristirahat, pertanyaan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sudahkah kita benar-benar meresponi panggilan Allah? Jangan menolaknya, karena Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Mungkin kita memiliki tantangan ataupun kita punya pergumulan dalam melakukan semua hal yang dinasihatkan. Tapi percayalah, kuasa Allah dalam tuntunan Roh Kudus akan memampukan kita melakukan apa yang menjadi tujuan sebagai anak-anak yang dipanggil Allah untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami semua tentang tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan dengan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, kehidupan kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Kami mohon pertolongan dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Malam ini kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Tuhan kiranya memberkati, berikan hikmat, bahkan ketika kami saat ini berada dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan Yesus urapi dengan Roh Kudus-Mu para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Sehingga pada akhirnya kami boleh melihat bagaimana para pemimpin kami melakukan keputusan yang baik dan benar. Kami menyerahkan Tuhan mereka yang menggumuli untuk mendapatkan vaksin. Tuhan Yesus memberkati keahlian mereka, sehingga mereka juga boleh pada akhirnya mendapatkan vaksin ini dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan berkati pula tim medis, berkati mereka agar mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam melakukan tugas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit. Berkenan kiranya Tuhan Yesus memulihkan mereka juga. Kami berdoa ya Bapa untuk semua gereja yang ada di dunia. Berkati juga secara khusus GPIB secara sinodal. Tolong ya Tuhan, agar GPIB boleh hadir di tengah-tengah dunia, secara khusus di wilayah Indonesia ini, untuk menjadi agen-agen yang menyatakan damai sejahtera Allah dimanapun GPIB hadir. Kami berdoa untuk program Departemen Pelkes, untuk morning call dan night call. Tuhan Yesus memberkati, sehingga program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini boleh menjadi bagian untuk mendengarkan renungan
yang boleh disiarkan. Tuhan memberkati hidup mereka, pergumulan mereka dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.